Hitung Bu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan laporan tugas besar dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada semester ganjil 2024-2025. Untuk studi kasus yang kami pilih adalah perpustakaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya I Gusti Ngurah Rai Sorabawa dengan NIM 1020 2230405. Saya Marcel Prajawiga Sonjaya dengan NIM 10 20 22 300 443. Dengan saya Kadek Kesandika Sugiarta dengan NIM 10 20 22 30 0386. Dengan saya Adlan Holaif Daibain dengan NIM 10 20 22 300 373. Dengan saya Rizky Ainun Kolbi Mumtaz dengan NIM 10 20 22 300 255. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Untuk studi kasusnya adalah perpustakaan universitas, yaitu kita ingin memiliki sistem untuk mengelola data mahasiswa yang menggunakan perpustakaan dan data buku yang tersedia. Jadi kita bisa menambahkan data mahasiswa dan buku-buku yang akan kami tambahkan jika tersedia. Untuk sistem ini harus mencakup data mahasiswa seperti informasi mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan. Contohnya adalah NIM, nama, jurusan, tanggal daftar. Nah, untuk data buku adalah daftar buku yang tersedia, ada judul, pengarang, dan tahun terbit. Di sini adalah kelas diagram. Di sini ada menu utamanya yaitu main application. Untuk main application berfungsi untuk sebagai kelas utama dan untuk membuka tampilan awal aplikasi, yaitu login screen. Nah, untuk atribut dan metodenya ada start dan main, yaitu sebagai metode yang dijalankan saat aplikasi dimulai dan titik masuk program Java. Untuk relasi yang pertama adalah ada open. Nanti dari main application akan membuka login screen. Untuk login screen berfungsi sebagai tampilan untuk login ke aplikasi dan memvalidasi kredensial pengguna sebelum memberikan akses ke menu utama. Nah, lalu ada relasi yang kedua yaitu navigate to menu screen. Jadi main application ke menu screen jika login screen yang udah terbuka berhasil login. Untuk menu screen berfungsi sebagai menyediakan menu navigasi aplikasi untuk membuka fitur-fitur. Fitur utamanya adalah mengelola data mahasiswa dan mengelola data buku. Ada atributnya seperti start, open, data buku, dan main. Lalu relasi yang dari menu screen ke manage ke manajemen mahasiswa screen. Di mahasiswa screen berfungsi mengelola data mahasiswa seperti menambah, mengedit, atau menghapus data mahasiswa. Ada atributnya seperti tabel view mahasiswa, yaitu tabel untuk menambahkan data mahasiswa, file data picker, dan button add button, yaitu seperti tombol untuk menambah atau menghapus dan mengedit data mahasiswa. Lalu untuk manage yang kedua dari menu screen, jika kita pilih mengelola data buku, akan menampilkan data buku screen. Jadi data buku screen ini untuk mengelola data buku seperti menambah, mengedit, dan menghapus data buku. Atributnya ada tabel view, tabel buku, variable list, buku list, dan metodenya ada start, tambah buku dialog, edit buku dialog,
hapus buku, untuk menghapus data buku, alat buku untuk membuat data buku. Nah, untuk relasi selanjutnya ada use. Jadi kita bisa menggunakan buku, maksudnya membuka buku yang sudah kita tambahkan. Lalu ada itu akan connect ke database connection. Nah, di database connection itu berfungsi untuk mengatur koneksi antara aplikasi dan database. Jadi mempunyai atribut static final string, yaitu alamat database. Jadi kita akan data yang sudah kita tambahkan akan tersimpan selamanya. Ada static final string, username untuk login, static final string password yaitu untuk passwordnya. Lalu relasi yang kedua adalah connect ke mahasiswa. Ini sama aja kayak manage data buku. Nah, untuk mahasiswa itu berfungsi untuk mempresentasikan data mahasiswa dalam sistem. Di sini ada string name, yaitu name mahasiswa, string nama mahasiswa, string fakultas, fakultas mahasiswa. Dan untuk metodenya adalah mahasiswa untuk string name dan string nama itu bagian dalamnya, get name untuk mengambil dan mengubah name mahasiswa. Nah, jadi kita menggunakan use ke manajemen mahasiswa screen. Lalu di buku untuk merepresentasikan data buku dalam sistem itu kita menggunakan relasi use by data buku screen. Selanjutnya adalah use case. Kami akan menampilkan codingan kami bisa ditampilkan oleh teman-teman. Yang pertama ada main application. Di sini application ini merupakan kelas dasar untuk ke aplikasi JavaX. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan metode start. Di sini ada start, stage, primary stage, yaitu metode ini itu mengimplementasikan dalam aplikasi JavaX. Metode ini dipanggil secara otomatis saat aplikasi dijalankan. Primary stage adalah yaitu jendela utama aplikasi yang digunakan untuk menampilkan antar muka pengguna. Selanjutnya ada login screen. Kelas ini mewarisi dari application yang merupakan kelas dasar untuk aplikasi JavaX. Di sini ada start, state primary stage, yaitu metode utama yang dipanggil saat aplikasi dimulai. Di sini kita mengatur antar muka pengguna login, membuat komponen-komponen login, yaitu ada label untuk username dan password. Label digunakan untuk memberitahu pengguna apa yang harus diisikan pada kolom input, username, dan password. Lalu ada text field. Di sini memungkinkan pengguna untuk mengetikkan username-nya. Ada set from text, yaitu masukkan username, yaitu teks yang muncul ini sebagai petunjuk di dalam kotak input sebelum pengguna mulai mengetik. Lalu ada password field, memungkinkan pengguna untuk mengetikkan password dan otomatis menyembunyikan karakter yang dimasukkan. Lalu ada button, digunakan untuk mengaktifkan proses login ketika diklik. Set on action ini menetapkan event handler yang akan dijalankan ketika tombol diklik. Event handler ini menangani pengecekan login berdasarkan input username dan password. Lalu ada pengecekan login, cek login credentials, yaitu username, password, yaitu metode yang melakukan pengecekan apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan yang telah ditentukan. Lalu ada menampilkan pesan kesalahan. Jika login gagal, credential tidak sesuai. Aplikasi ini akan menampilkan dialog
alert dengan pesan kesalahan. Alert digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Dalam hal ini, jika login gagal pesan, yaitu login gagal, coba lagi, akan ditampilkan di dalam jendela dialog. Lalu ada layout penampilan, semua komponen label, field, dan button dimasukkan ke dalam layout VBox yang menyusun elemen-elemen secara vertikal. Lalu sini ada VBox 10, berarti elemen-elemen yang dimasukkan ini memiliki jarak vertikal sebesar 10 pixel antara satu dengan yang lainnya. Di sini ada set style, digunakan untuk memeriksa gaya CSS sederhana pada tampilan, seperti memberi padding dan menetapkan warna latar belakang. Lalu ada scene dan stage. Scene adalah wadah untuk menampung semua komponen GUI. Di sini kita membuat login scene yang berisi login layout. Di sini ada primary stage, set scene, login scene, menetapkan login scene sebagai tampilan utama yang akan muncul di jendela aplikasi. Primary stage show yaitu menampilkan jendela aplikasi dengan scene yang sudah disiapkan. Dan terakhir ada metode mainstream arcs, yaitu launch arcs ini yaitu metode yang digunakan untuk memulai aplikasi JavaX. Ini akan memanggil metode start secara otomatis. Selanjutnya ada menu screen. Di menu screen ini ada primary stage, yaitu menu utama yang digunakan untuk menampilkan tampilan aplikasi. Menu screen stage primary stage yaitu menerima objek primary stage yang akan digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi. Membuat tombol seperti Manage Students button, tombol untuk membuka layar manajemen data mahasiswa. Manage Books button, tombol untuk membuka layar manajemen data buku. Lalu ada Logout button, tombol untuk keluar dari aplikasi. Step tombol ini dikaitkan dengan sebuah event handler menggunakan set on action yang memanggil metode untuk membuka layar yang sesuai atau melakukan aksi tertentu. Lalu ada primary stage, title. Di sini ada menu utama perpustakaan, yaitu menetapkan judul aplikasi yang muncul pada window. Lalu ada primary stage set scene, menetapkan scene yang sudah disiapkan ke dalam jendela utama aplikasi. Dan yang terakhir ada primary stage show, menampilkan jendela aplikasi kepada pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Yang pertama ada data buku screen Java. Kelas ini merupakan bagian dari aplikasi JavaFX yang digunakan untuk mengelola data buku. Lalu di sini ada komponen utamanya yaitu table view atau table buku. Komponen untuk menampilkan daftar buku dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua ada observable list atau buku list, daftar yang menyimpan objek buku yang akan ditampilkan di table. Lalu ada start. Metode ini adalah titik awal aplikasi. Di sini layout untuk form input dan tabel buku dibuat. Lalu ada tambah buku dialog. Metode ini untuk menambah buku baru ke database. Lalu ada show buku edit dialog. Metode untuk mengedit buku yang dipilih. Lalu ada hapus buku. Metode untuk menghapus buku yang dipilih dari tabel dan database. Lalu ada load buku data, itu metode untuk memuat data buku dari database ke dalam tabel. Lalu ada show alert, metode untuk menampilkan pesan kesalahan. Nah, di sini ada fungsi utamanya yaitu menyediakan antarmuka untuk pengguna agar dapat melakukan operasi root atau read, update, delete pada data buku tersebut. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang database connection Java. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola koneksi ke database MySQL. Kelas ini menyediakan metode untuk mendapatkan koneksi ke database. Yaitu di sini ada komponen utamanya, get connection. Metode statis yang mengembalikan object connection. Metode ini membuat driver
DDBC dan menghubungkan ke database menggunakan URL, username dan password yang telah ditentukan. Lalu di sini ada fungsi utama lagi, yaitu memudahkan pengelolaan koneksi ke database dengan menyediakan metode yang dapat digunakan di berbagai bagian aplikasi. Nah, lalu saya di sini akan menjelaskan tentang QJava. Kelas ini merupakan model yang mempresentasikan entitas buku. Kelas ini menyimpan informasi tentang buku seperti judul, penulis, dan tahun terbit. Yaitu di sini ada komponen utamanya adalah public string get judul, yaitu untuk menyimpan judul yang baru. Lalu ada public string get penulis untuk menyimpan nama penulis di buku. Lalu ada public integer get tahun terbit, itu untuk menyimpan tahun terbit buku tersebut. Lalu ada konstruktor, yaitu menerima parameter untuk menganalisasi atribut buku. Terus ini ada getter method, yaitu metode untuk mengambil nilai dari atribut buku tersebut. Nah, di sini ada fungsi utamanya adalah menyediakan struktur data untuk menyimpan informasi buku dan metode untuk mengakses informasi tersebut. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kelas manajemen mahasiswa screen. Fungsi utamanya, kelas ini menyediakan antarmuka pengguna GUI untuk mengelola data mahasiswa seperti menambah, mengedit, atau menghapus data mahasiswa. Komponen utamanya, tabel mahasiswa. Tabel disiapkan untuk menampilkan daftar mahasiswa seperti atributnya seperti nama, NIM, fakultas, dan tanggal daftar. Selanjutnya ada form input. Antarmuka ini juga memiliki form untuk memungkinkan pengguna untuk memasukkan data mahasiswa baru. Data ini menantikan akan disimpan di database dan langsung muncul di tabel. Dan ada validasi. Sistem ini melakukan validasi input agar data yang dimasukkan pengguna benar dan sesuai, seperti memastikan NIM tidak kosong dan tanggal pendaftaran valid. Sebelumnya, kelas ini merupakan jembatan antara pengguna dan sistem dengan antarmuka yang sederhana. Pengguna dapat dengan mudah mengolah data mahasiswa tanpa harus berinteraksi langsung dengan kode atau database. Selanjutnya mahasiswa. Fungsi utama kelas mahasiswa. Kelas ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa yang terdaftar di perpustakaan. Terdapat 4 atribut utama. NIM merupakan nomor induk mahasiswa yang bersifat untuk mengidentifikasi setiap mahasiswa. Selanjutnya ada nama lengkap mahasiswa yang terdaftar, fakultas tempat mahasiswa tersebut terdaftar, misalnya fakultas teknik atau teknomi. Selanjutnya ada tanggal daftar, tanggal di mana mahasiswa mendaftarkan diri untuk menggunakan layanan perpustakaan. Komponen utama, konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk menganalisis menginisialisasi data mahasiswa saat objek baru dibuat. Konstruktor mempermudah pengisian data awal seperti NIM, nama, fakultas, dan tanggal pendaftaran mahasiswa. Selanjutnya ada getter dan setter. Getter digunakan untuk mengambil data dari atribut mahasiswa, misalnya mengambil nama mahasiswa. Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut seperti memperbarui fakultas mahasiswa jika terjadi perubahan. Selanjutnya ada penggunaan local date. Atribut tanggal pendaftaran menggunakan tipe data local date. Hal ini membuat pengelolaan data tanggal lebih akurat dan mudah, misalnya untuk perhitungan atau validasi tanggal. Sebenarnya kelas mahasiswa membantu mengelola data mahasiswa secara terstruktur dan aman dengan konsep encapsulation. Data mahasiswa hanya dapat diakses atau diubah melalui metode getter dan setter sehingga lebih terkontrol. Selanjutnya oleh Marcel.
Selanjutnya kita jalankan programnya. Pada awal kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Jika sudah, langsung login. Ini merupakan tampilan menu utamanya yang terdiri dari manajemen mahasiswa, data buku, dan keluar. Kita langsung ke manajemen mahasiswa. Ini ada tampilan yang sudah ada seperti nama, NIM, fakultas, dan tanggal daftarnya. Fitur utamanya kita bisa menambah mahasiswa baru. Kita masukkan dulu namanya. Lalu NIM, fakultas, dan tanggal daftar. Lalu kita tekan yang tambah mahasiswa ini. Sudah muncul bersama dengan yang lainnya di sini. Lalu ada fitur yang kedua, yaitu edit mahasiswa. Kita pilih dulu mau yang mana yang mau diedit. Lalu pencet edit mahasiswa. Misalnya kita mau mengedit tanggal daftarnya. Kita masukkan tanggalnya yang benar. Kalau sudah, kita tekan tombol update mahasiswa ini. Dan sudah terubah. Lalu terakhir ada fitur hapus mahasiswa. Kita pilih mana yang mau dihapus. Lalu tekan hapus mahasiswa. Dan sudah terhapus. Selanjutnya kita ke menu yang kedua, yaitu data buku. Ini merupakan tampilannya. Ada judul, penulis, dan tahun terbit. Fitur pertama, tambah buku. Kita masukkan judul buku. Lalu penulisnya. Dan tahun terbit. Kalau sudah, kita tekan tambah. Langsung muncul di sini. Lalu fitur yang kedua ada edit buku. Kita tekan dulu mana yang mau diedit. Misalnya tahun terbit. Kita ganti. Kalau sudah, kita tekan yang edit ini. Sudah terganti. Lalu fitur yang terakhir ada hapus buku. Kita pilih dulu. Kalau sudah, tekan hapus buku ini. Muncul tampilan seperti ini, ditekan yes. Dan buku yang tadi sudah berhasil dihapus. Yang terakhir, kita bisa menekan tombol keluar ini kalau sudah beres. Nah, data-data barusan itu tersimpan di dalam database. Ini data bukunya yang barusan sudah tersimpan. Lalu ini yang mahasiswa sudah tersimpan juga. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.